Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang bandar narkoba di Tulang Bawang memberontak dan menangis saat ditangkap di rumahnya. Kunci nih. Kuncinya mana? Itu saya, Pak. Gas LPG bersubsidi di Tulang Bawang langka. Akibat terlilit utang, Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu terancam bangkrut. Stok obat-obatan di rumah sakit nyaris kosong. Nasib pilu dialami warga Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Hingga sekarang, desa ini nyaris terisolir akibat belum adanya jalan yang layak seperti jalan aspal atau bahkan jalan beton. Saat musim hujan, jalan tanah yang lebarnya hanya setapak itu hanya bisa dilewati motor saja. Itu pun rodanya harus dimodifikasi dengan cara diberi tambahan rantai supaya tidak licin. Selain jalan yang masih ekstrim dan berlumpur, beberapa jembatan menuju Desa Tanjung Raya rusak. Panas ini. Ibu ngebon apa Bu di atas? Di atas itu ya ada jengkol, pete, kopi, lada, tapi ladanya udah mati. Jadi kalau bawa hasil panenan bumi gimana bawa turunnya? Diupahin? Iya. Upahin kadang. Kilonya itu 1.500. Kalau jengkol seperti kopi itu. Kalau bagus gimana Bu? Ya kalau bagus kayaknya nggak diupahin. Nggak diupahin bawa sendiri ya? Iya, bawa sendiri. Namanya juga kan daripada nggak keluar hasil, sayang gitu. Desa Tanjung Raya berada di kawasan perbukitan. Hasil pertanian di desa ini terbilang lengkap, mulai dari sawit, getah damar kucing, jengkol, hingga padi tersedia. Sayangnya, warga kesulitan menjual hasil pertanian itu karena jalannya yang buruk. Saya sih sebenarnya mengharap dan juga sekaligus aparatur pemerintahan Pekon langsung juga kepada warga masyarakatnya memohon untuk ditindaklanjuti untuk diperbaiki kembali. Mengingat pentingnya jalan ini tadi untuk mengeluarkan hasil bumi. Pemerintah Desa Tanjung Raya telah berulang kali meminta bantuan pembangunan jalan dan jembatan ke pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda bantuan itu akan datang. Gubernur dan Bupati didesak turut memperhatikan kesejahteraan warga yang tinggal di pelosok. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Warga peminat berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu Kota Bumi, Lampung Utara terus menurun setiap tahunnya. Ini disebabkan Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu sering mengalami kekosongan obat-obatan. Banyak warga akhirnya memilih berobat ke rumah sakit lain. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu, Aida Fitria Subandi, Kamis siang mengatakan penurunan jumlah pasien terjadi sejak 2019. Ini dampak keuangan rumah sakit terganggu yang memiliki utang hingga 12 miliar rupiah kepada perusahaan farmasi. Untuk mengatasi kekosongan stok obat-obatan, pihak rumah sakit telah mencicil utang itu. Namun hingga kini perusahaan farmasi itu belum mau memasok obat-obatan ke Rumah Sakit Maijen Riyakudu. Berkurangnya jumlah pasien di rumah sakit memang secara drastis sudah terjadi di tahun mungkin 2020 ya, pada saat itu saat COVID. Jumlah pasien kita berkurang. Kalau yang saya perhatikan ya, salah satu penyebab yang paling krusial itu adalah memang kita dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kekosongan obat. Ada beberapa item obat yang tidak bisa dipenuhi di bagian farmasi kita. Dari tahun 2019 itu
ada beberapa hutang dari Rumah Sakit Ria Kudu kepada pabrik besar farmasi, beberapa VBF yang kontrak kerjasama dengan kita ternyata tidak bisa terbayarkan sampai saat ini, dan itu dampaknya lumayan fatal karena beberapa PBF memang mengunci untuk dropping obatnya ke kita. Karena Pemerintah Kabupaten Lampung Utara didesak segera turun tangan membantu menyelamatkan kelangsungan Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Ria Kudu. Jika ini dibiarkan, bukan hal tidak mungkin Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Ria Kudu akan tutup akibat bangkrut. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Tim Satgas Pencegahan Korupsi dari Lembaga KPK Kamis siang mendatangi kantor Pemkab Lampung Utara. Tim Satgas kemudian menggelar rapat bersama pejabat yang membahas upaya-upaya pencegahan korupsi. Pihak KPK menyebut upaya pencegahan korupsi di Pemkab Lampung Utara rendah dan masuk dalam kategori rentan korupsi. Salah satu yang menonjol yakni dari ribuan bidang aset, namun yang sudah disertifikasi baru sekitar 300-an bidang saja. Aset yang belum disertifikasi itu rawan hilang dan dicuri. Jadi kalau kita bagi 4 klaster, di 64 ini kategorinya itu sangat rentan. Kita itu punya 1.913 bidang aset. Yang sudah disertifikasi itu 385. Artinya masih 20%. 20% yang bersertifikat. Masih ada 80% yang belum disertifikat. Taman Uri itu Taman Uri dalam mobil. Salah satu terungkapnya korupsi di Lampung Utara yang menonjol adalah ditangkapnya Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara pada akhir 2019 lalu. Agung terjaring OTT KPK saat menerima uang setoran proyek dari Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan. Agung Ilmu Mangkunegara kemudian jatuhi hukuman 7 tahun penjara dan mengganti kerugian negara sebesar lebih dari 74 miliar rupiah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah tutup paksa dan disegel selama 3 bulan, pemerintah Bandar Lampung akhirnya mengizinkan restoran dan kafe Angel Swing beroperasi kembali. Ini setelah pengelola kafe mewah itu memenuhi sejumlah persyaratan. Pemkot Bandar Lampung juga menyatakan manajemen kafe telah mengajukan surat permohonan pelepasan segel. Pihak kafe juga sudah mendapatkan izin dari warga sekitar Kelurahan Enggal, Kecamatan Pahoman, tempat lokasi kafe berada. Dibukanya segel pada tempat kegiatan usaha restoran dan kafe Angel Wings oleh pemerintah Kota Bandar Lampung menandakan bahwa PT Asia Gemilang Bersama diberikan kesempatan kembali untuk melakukan kegiatan usaha restoran dan kafe. Untuk terus di Bandar Lampung, kita sudah menjalin kesepakatan bersama oleh Pemkot. Tentunya kesepakatan ini tidak boleh kami langgar. Usaha kami di Bandar Lampung yaitu restoran dan kafe. Nah, ketika kami melanggar sesuai dengan bunyi-bunyi pernyataan yang sudah tertulis bermaterai 10.000 ditandatangani oleh direktur, poin 9 itu sudah sangat jelas, yaitu bersedia dicabut izin usaha atau penutupan permanen. Sebelumnya Pemkot menyegel Angel Swing karena belum memiliki izin operasional yang sah. Selain itu juga diduga menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan. Penyegelan dilakukan sehari setelah kafe baru beroperasi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini Pak,